Ya, selamat sore. Selamat sore Mas. Ya, dengan Mas Badak ya. Ya betul sekali. Sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum Mas. Oh ya, jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi sesi konseling itu diharapkan dari permasalahan yang Mas Badak alami dan diceritakan kepada saya, diharapkan juga bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut dan kita sama-sama mencari jalan keluarnya. Dan diharapkan Mas Badak bisa bercerita, bisa mengeluarkan keluh kesahnya di sini tentang permasalahannya Mas Badak ya. Jadi di dalam kegiatan konseling ini itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mas Badak itu tidak usah takut rahasia atau ceritanya itu terbongkar atau tersebarluaskan ke orang lain, karena asas kerahasiaan tersebut, dan saya sendiri juga bisa menjaga rahasia tersebut apabila ada cerita yang sensitif atau dan lain sebagainya. Mas Badak bisa percaya kepada saya? Bisa Mas. Oh ya. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi di sini tidak ada unsur paksaan sama sekali melakukan kegiatan konseling pada sore hari ini, dan diharapkan dengan kesukarelaan Mas Badak sendiri kalau datang kepada saya bisa membantu permasalahan yang sedang Mas Badak alami. Kalau boleh saya tahu ada permasalahan apa Mas Badak datang ke saya? Tanpa mengurangi rasa hormat, saya ingin bertanya tentang permasalahan Mas Badak tanpa mengganggu privasi dari Mas Badak, karena tadi sudah saya jelaskan tentang asas-asas yang ada. Ya, sebelumnya saya di sini ingin mengetahui permasalahan yang ada pada diri Mas Badak. Dengan tadi sudah saya jelaskan tentang asas-asas yang sudah kita sepakati, tanpa mengganggu privasi dari Mas Badak, saya ingin mengetahui permasalahan yang terjadi dari Mas Badak sendiri. Ya, saya mempunyai masalah di dalam suatu hubungan saya yang sedang tidak baik-baik saja. Kalau boleh tahu, dalam tanda kutip sedang tidak baik-baik saja itu dikarenakan apa ya Mas? Dikarenakan orang ketiga Mas di dalam suatu hubungan yang bikin hubungan itu berantakan. Berarti ada orang ketiga yang hadir dalam hubungan Mas Badak dengan kekasih Mas Badak ya di sini. Ya, Mas. Kalau boleh saya tahu kronologi tentang kasus perselingkuhan ini itu seperti apa ya? Ya, saya pertama-tama dimulai dari ceweknya ya Mas. Ceweknya tiba-tiba udah hilang effort, hilang rasa sayangnya, tiba-tiba cuek gitu aja. Terus saya menanyakan, lalu dijawab tidak apa-apa. Terus itu dari sekian hari kemudiannya tiba-tiba ada orang yang DM yang saya tidak kenal, lalu ngomong, Mas, pacarnya sampean kemarin keluar sama saya. Nah, di saat situ saya mulai terpuruk dan benar-benar namanya sakit hati. Baru pertama kali itu saya digituin Mas. Kalau boleh saya tahu itu setelah Mas Badak mendapatkan kabar tentang perselingkuhan tersebut, apa yang dilakukan Mas Badak sendiri untuk meluapkan emosi tersebut? Ya, saya keluar rumah Mas bersama teman, refreshing, mencari angin, menghembuskan nafas. Kenapa cewek saya kayak gitu? Berarti Mas Badak sendiri itu sudah konfirmasi ke kekasih Mas Badak belum tentang permasalahan yang terjadi? Sudah Mas. Dan apa respon dari pasangan Mas Badak? Dia apa namanya, semudah itu ngomong minta maaf, tidak sengaja. Mas Badak sendiri menanyakan alasan tidak kenapa kekasih Mas Badak itu menduakan Mas Badak? Kalau tentang itu saya kurang tahu Mas. Jelasnya ya saya tiap hari selalu ada buat dia, effort juga iya, tapi kenapa saya digituin Mas? Kalau boleh saya tahu itu setelah Mas Badak mendapat kabar dari
sosok orang ketiga tersebut, apakah Mas Badak menemuinya atau mungkin hanya via Instagram aja dari DM? Saya sempat ngajak ketemu sana Mas, Ya. tapi sana bilangnya saya lagi di Medan, kalau bisa nunggu saya 2 minggu hari lagi baru bisa ketemu. Setelah 2 minggu itu ada upaya dari Mas Badak untuk menemui itu tidak, untuk meluruskan masalah? Saya ada Mas, tapi saya udah nunggu di suatu tempat, tapi sana alasan terus Mas. Alasannya entah kehabisan bensin, antrinya lama. Ya udah, saya memutuskan buat nggak usah ketemu aja, masalah ini udah clear. Oh, berarti Mas Badak udah menganggap sama orang ketiga ini udah clear masalahnya, dan yang belum clear itu antara Mas Badak dengan kekasih Mas Badak sendiri yang belum clear. Nah, itu sudah ada rencana dari Mas Badak untuk mengomongkan masalah tersebut atau tidak? Soalnya kan dari cerita yang saya tangkap itu, dengan permasalahan yang dialami Mas Badak sendiri yang diselingkuh itu sangat mengganggu untuk beraktivitas sehari-hari maupun pikiran ya Mas. Benar Mas. Jadi sudah ada upaya atau langkah Mas Badak dalam menyikapi masalah tersebut? Saya sudah ada Mas, sana meminta maaf saya, tapi tidak semudah itu Mas. Berarti dari pihak ceweknya itu udah meminta maaf ke Mas Badak ya? Sudah. Tetapi Mas Badak sendiri belum ikhlas ya, dalam kutip belum ikhlas untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan kekasih Mas Badak. Nah, itu apakah sampai hari ini masih dalam tanda kutip bermasalah dari kedua belah pihak atau sudah terselesaikan? Alhamdulillah masalahnya sudah terselesaikan Mas. Sekarang udah bareng-bareng lagi, kita mulai dari awal. Sebelumnya yang kita kenal, kita ulang dari awal lagi. Tapi dari cerita yang saya tangkap kan, Mas Badak sendiri dengan adanya kejadian tersebut ada sedikit trauma. Ada Mas, benar. Nah, dari rasa trauma tersebut, apakah Mas Badak itu akan terganggu jika mengulang lagi untuk melakukan kembali menata hubungan tersebut? Ya ada Mas. Kalau benar-benar digituin lagi, saya udah terakhir kalinya, rasanya nggak mau digituin lagi. Sebelumnya mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, apakah ini kejadian pertama atau sebelum-sebelumnya ada kejadian tersebut juga? Itu masalah pertama kali Mas yang saya rasain di suatu hubungan. Berarti sudah berpacaran berapa tahun dengan pasangannya? Ada 2 tahun. 2 tahun. Dalam 2 tahun tersebut apakah ada problem atau masalah yang mengganggu, atau sejauh ini baru pertama kali ini? Tidak ada Mas, alhamdulillahnya pertama kali baru masalah yang kemarin benar-benar menyakitkan buat saya. Dalam dari cerita yang saya tangkap kan, Mas Badak itu ada trauma dikarenakan diselingkuhi. Dari Mas Badak sendiri, apakah ada kendala untuk menyikapi trauma tersebut? Kalau kendala ada Mas, tapi kan saya berusaha mencoba buat tegar untuk tidak terjadi masalah apa yang terjadi. Sebelumnya, setelah Mas Badak menyelesaikan permasalahan tersebut, apakah ada permasalahan-permasalahan baru yang timbul dalam hubungan Mas Badak? Tidak ada Mas. Tidak ada. Berarti Mas Badak itu komunikasinya itu lancar atau tidak dengan pasangan Mas Badak setelah permasalahan itu terjadi? Lancar Mas. Dengan adanya trauma yang dialami oleh Mas Badak sendiri tentang percintaan yang Mas Badak sedang jalani saat ini, Mas Badak mempercayakan bercerita kepada saya ya. Ya Mas.
yaitu untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Sebelumnya mohon maaf, dari cerita yang Mas Bada alami, saya bisa memahami jika hubungan yang sedang dialami Mas Bada itu sudah dalam tanda kutip itu sudah tidak sehat ya. Tidak sehat. Dikarenakan ya seperti yang tadi Mas Bada ceritakan, ada orang ketiga yang hadir dan juga ada cekcok-cekcok kecil ya, pasti. Atau Mas Bada ingin menambahkan cerita yang tadi, yang Mas Bada masih ada rasa-rasa mengganjal dalam diri Mas Bada? Kurang lebihnya sudah cukup sih Mas, dengan masalah orang ketiga itu bikin berantakan semuanya. Dari cerita yang saya tangkap itu, Mas Bada itu sudah cukup hebat ya, bisa menyikapi permasalahan yang terjadi. Mas Bada bisa menyelesaikan permasalahan dengan orang ketiga yang Mas Bada tidak kenal itu ya, dan juga bisa membicarakan hubungannya baik-baik dengan pasangan. Sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat, saya izin bertanya, Mas Bada sendiri itu apakah merasa masih senang menjalani hubungannya atau sudah capek ya? Sebenarnya kalau rasa capek ada Mas, tapi kan kita sebagai laki-laki harus mencoba tetap tegar untuk tidak terjadi masalah lagi apa yang terjadi keesokan. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Mas Bada tanpa mengurangi rasa hormat, apakah Mas Bada itu masih senang menjalani hubungan tersebut ataukah sudah capek untuk menjalani hubungan ini yang sedang dijalani Mas Bada? Ya sebenarnya kalau ada capek, saya capek Mas. Tapi sebagai laki-laki kita kan berusaha tetap tegar biar tidak terjadi apa yang diinginkan lagi di kemudian harinya. Tapi dari raut wajah Mas Bada dan cerita yang Mas Bada alami, apakah Mas Bada rela mengorbankan kebahagiaan Mas Bada untuk tetap menjalani hubungan tersebut? Rela Mas. Berarti Mas Bada ingin berjuang ya, walaupun itu mengorbankan kebahagiaan Mas Bada ya? Iya Mas. Mungkin apakah Mas Bada itu sudah melakukan sesuatu yang effort sehingga itu dalam tanda kutip seperti yang Mas Bada katakan berjuang untuk hubungan tersebut? Kalau effort saya ada Mas, setiap hari selalu ada buat dia, tapi feedbacknya malah dianya yang kayak gitu, main belakang sama saya. Dari cerita yang Mas Bada alami, mungkin pelampiasan dari hubungan tersebut Mas Bada sering main bersama teman hingga larut malam, itu untuk sedikit meringankan pikiran ya. Ya Mas, benar. Nah, itu apakah Mas Bada itu lakukan hal-hal yang positif bersama teman atau ada hal-hal negatif yang dilakukan? Kalau dari segi negatifnya nggak ada Mas, banyak kan dari segi positif. Berarti Mas Bada itu bercerita kepada teman-teman Mas Bada tentang masalah ini, atau Mas Bada menutupi masalah ini dari teman-teman Mas Bada? Saya minta solusinya Mas ke teman-teman, jalan yang terbaik buat hubungan saya seperti apa. Tapi alhamdulillahnya teman-teman saya baik hati dan mau ngasih solusi kepada saya. Dari cerita Mas Bada barusan kan, Mas Bada sudah meminta saran dari teman-teman Mas Bada ya, sudah bercerita termasuk kepada saya juga di sini. Dari cerita teman-teman Mas Bada dan sesi konseling pada hari ini, Mas dan Mas Bada bercerita, apakah Mas Bada bisa mengambil kesimpulan apa yang Mas Bada dapat dari Mas Bada bercerita kepada teman-teman tersebut? Saya mendapatkan solusinya agar hubungannya lebih baik lagi ke depannya.
dan jangan saling egois satu sama lain, saling percaya. Berarti Mas Badak ini rela mengorbankan kebahagiaan Mas Badak demi hubungan tersebut tetap aman. Ya, kalau Mas Badak bisa menyimpulkan seperti itu, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini saya hanya bisa membantu meringankan sedikit masalah dari Mas Badak dengan bercerita ke saya. Mungkin Mas Badak sendiri bisa terbantu ataupun merasa sedikit lega. Soalnya keputusan itu 100% itu di Mas Badak dalam menyikapi permasalahan ini ya. Dan dari saya itu mungkin jika Mas Badak belum merasa capek atau Mas Badak belum merasa bosan menjalani hubungan tersebut, setoksik hubungan Mas Badak saat ini, ada orang ketiga yang hubungannya menurut saya itu sudah tidak sehat. Dengan banyaknya teman-teman yang mungkin memberi saran itu, jika Mas Badak masih bahagia menjalani dengan pasangan saat ini, masih belum capek menjalani dengan pasangan yang saat ini, saya mungkin sendiri dan teman-teman Mas Badak juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin hanya bisa memberi saran yang itu bisa meringankan masalah dari Mas Badak sendiri ya. Ya mungkin kita cukupkan ya untuk kegiatan konseling ini, dan semoga diharapkan Mas Badak bisa terbantu. Mungkin dari Mas Badak sendiri bisa menyimpulkan dari kegiatan konseling yang kita lakukan hari ini tidak? Saya merasa cukup terbantu atas konseling sore hari ini, dan saya masalah makin terselesaikan dengan baik. Mungkin saya hanya bisa berharap kepada Mas Badak agar tetap semangat dan semoga bisa menghadapi permasalahan dengan pasangan Mas Badak dengan pikiran yang tenang lah, tidak melampiaskannya ke hal negatif. Dan juga saya hanya memberi saran, mungkin ada kalanya Mas Badak itu bisa capek dikarenakan tadi yang seperti kita bicarakan, Mas Badak sendiri bersedia, dalam tanda kutip bersedia untuk mengorbankan kebahagiaan agar hubungan Mas Badak dan pasangan Mas Badak itu berjalan baik. Tapi saya hanya memperingatkan ya Mas, itu ada kalanya pasti bakal capek juga dikarenakan mengorbankan kebahagiaan tanpa mendapatkan kebahagiaan itu sangat sulit ya Mas. Ya, mungkin bisa kita cukupkan pada sesi pertama konseling ini ya Mas. Ya, terima kasih Mas Badak. Terima kasih Mas.